Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Kurniawan, NIM 1865003. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview sedikit tentang fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Kemudian ada pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahap perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Adapun fungsi perencanaan proyek yang pertama yaitu saran komunikasi bagi seluruh pihak terkait, kemudian yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, kemudian yang ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Adapun tahapan perencanaan proyek, adapun urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek. Kemudian penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, rencana anggaran dan sumber daya. Adapun fase perencanaan proyek TI yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, kemudian mendefinisikan rincian proyek. Kemudian yang pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, perencanaan strategi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber sistem pada proyek. Kemudian yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Kemudian yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Kemudian yang A, perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Yang B, mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Kemudian C, menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya yang pertama, batasan dana yang diperkenankan. Kemudian yang kedua, batasan waktu penyelesaian. Kemudian yang ketiga, umur ekonomis proyek yang dibangun. Kemudian yang keempat, struktur organisasi. Kemudian yang kelima, peraturan perusahaan. Kemudian yang D, menetapkan prioritas proyek. Kriteria nasional. Yang pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua menghemat biaya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Kemudian yang keempat, berketerkaitan hubungan dengan subsistem lain. Kemudian yang kelima, kebutuhan mendesak. Kemudian selanjutnya, menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional. Yang pertama, manajemen tidak berminat. Kemudian yang kedua, menonjolkan kebanggaan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim. Yang pertama, konsultan melalui tender. Kemudian yang kedua, personil perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Adapun menggunakan jasa konsultan, yang pertama, kelebihan, waktu penyelesaiannya cepat, kemudian kualitas lebih baik. Kelemahannya, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan resource internal. Kelemahan, waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas. Adapun kelebihan, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin.
Kemudian kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Kemudian mengumumkan proyek, alasan pengembangan, terus apa sasarannya, dan dampak keuntungannya bagi pegawai. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, kemudian menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik, yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasi, yang keempat kelayakan jadwal, yang kelima kelayakan ekonomi. Adapun kelayakan teknik yaitu kata kuncinya, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar, kemudian kesediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian kelayakan hukum, kata kuncinya yaitu apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kemudian hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Adapun kelayakan operasi, kata kuncinya apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama kemampuan personil, yang kedua kemampuan operasional sistem, kemudian yang ketiga kemampuan pengendalian, kemudian yang keempat efisiensi dari sistem. Kemudian selanjutnya kelayakan jadwal, kata kuncinya dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan. Hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, kemudian alat bantu yang dapat digunakan per program evaluation and review teknik, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown Struct, WBS, Matrix, tanggung jawab, jaringan kerja. Kemudian 5 kelayakan ekonomi. Kata kuncinya, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan, kemudian manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Adapun peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERCAD adalah model jaringan grafis yang menggunakan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian yang kedua, GANCAD adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pada pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Adapun PERCAD sebagai berikut, ini inisiasi proyek, tahapan persiapan, analisis masalah atau risiko, analisis kebutuhan, analisis keputusan, desain, perencanaan sistem, dan implementasi. Kemudian GANCAD yaitu seperti berikut. Microsoft Project GANCAD-nya. Seperti berikut Microsoft Project PERCAD-nya. Contoh WBS pendekatan software produk rilis, project management, project requirements, detail design, construct, dan integration and test. Adapun planning, meeting, administration, software, user, documentation, training program materials, kemudian detail design to software, user documentation, dan training program materials. Kemudian construct software, user documentation, training program materials, kemudian integration and test, software, user documentation, training program materials. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila yang kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.